Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Nuwasil qira'atana ala kitabi mutammimatil ajrumiyah fi ilmin arabiyyah. Ya, kita baca dah selesai ini. Allahul musta'an. Baik, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hdina sharahan ya rabbal alamin. Mazilna al-kalam fi ma yata'allaq bikana wa akhwatiha wa huwa nawasikh. Sekarang kita masuk pada jenis yang bagian ketiga daripada kana wa akhwatuha, yaitu adalah dama. Wa tsalits ma ya'malu hadzal amal bi syarti an tataqaddama huma masdariyah az-zarfiyah. Nah, yang ketiga adalah fi'il yang dia beramal dengan amalan kana dengan syarat didahului oleh masdariyah zarfiyah, yaitu adalah dama. Nah, contohnya madum tuhayyan, dikatakan masdariyah karena dama, dengan dama dia bisa menjadi apa? Masdar. Dikatakan zarfiyah karena dia adalah pengganti daripada masdar, yaitu adalah muddah. Namanya zaraf berarti mansub, gitu ya. Dan berarti sya'an yang setelahnya adalah mudhaf ilaih. Dan zaraf mudhaf. Nah, kemudian ketika masdar daripada dawamnya udah dikatakan mudhaf ilaih, maka kita jadikan mudhaf juga, nanti mudhaf ilaihnya adalah isim damanya. Itu cara untuk mentakwilnya nanti ketika dia dijadikan masdar. Contohnya di sini madum tuhayya muddata dawami hayyan. Jadi katakan mudah karena dari ma, dawam dari dum, kemudian ya mutakallim dari tu, dari isim dama, yaitu adalah ta. Naam. Dhamir ta al-mutakallim, barakallahu fikum. Insyaallah wadih. Wa sumiyat ma hadhihi masdariyah li'annaha taqaddaru bil masdar wa huwa ad-dawam, wa sumiyat zarfiyatan li niyabatihi an zarf wa huwa al-muddah. Insyaallah wadih ya. Bagi antum ya jelas insyaallah. Kalau umpamanya bagaimana takwilnya Ruli? Madama jalisaini. Oke. Dawamai lima. Khata. Anib. Ada majalisan. Anta ya man la yarfa ra'sah. Allahul musta'an. Muskilah ya, anak kira mudeng langsung. Ternyata terlalu husnudzon karena udah bingung akil gitu kan, biasanya langsung bisa. Yang sahih adalah muddata dawamihima hayyan. Muddata dawamihima hayyan. Paham ya? Huma diambil dari kata dama, dia dama damu, huwa humahum. Paham ya? Insyaallah wadih ini perkaranya. Contoh lagi misalkan madamal muslimuna yajlisuna, apa takwil Ruli? Yajlisuna. Hah? Hah? Muskilah. Ya ikhwani fillah azakumullah, hadza ashal ma yakunu fi taqdir. Kama qaddarta masalan an masdariyah sawa bisawa. Al-farq yani al-masdar labudda an yakuna mudhafan ilaih li'anna ma qablaha zarf. Fa zarf min sya'nihi ish an yakuna mudhafan wa ba'dahu mudhaf ilaih. Anta عندك وإلا فعليكم الإقاب. Ana pengen ngegas pada hari ini, pengen satu.
La, i'adatu soal ta'ab. Anta ya Abdullah. Rifai. Jalisun. Ayo, anta? Agong. La, udah antum. Oke. Muddata dawamil muslimin yajlisun. Apa? Dawamil muslimin. Kharir. Muddata dawamil muslimin Ah? yajlisun. Ahsan. Muddata dawamil muslimin yajlisuna. Paham tuh? Paham? Paham dulu? Taib. Anak kasih antum PR buat 20 untuk takbir madama ini. Tamam? Dengan bentuk yang berbeda-beda. Kecuali Rizki cuma 5. Yang lain 20. Nah, insyaallah ukarrir qabla ikhtitami hadzal majlis. Hadza ma yata'allaq bi dama. Kemudian qala wa yajuzu fi khabari hadhil af'ali an yatawassata bainahu wa bain ismiha. Boleh pada khabar kana wa khatiha untuk berada di tengah-tengah antara kana dua akhwatuha dan antara isimnya. Nah, contohnya wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Tidak pakai mau dia zaraf atau jar majrur atau dia zair, la bas. Fa qala syair falaysa sawa'an aliman wa jahudu. Falaysa sawa'an alimun wa jahudu. Insyaallah ya. 11 ya. Ya, boleh berada di tengah antara isim daripada antara kana wa akhwatuha dan khobarnya. Isimnya, ana ulang, boleh berada di tengah-tengah antara kana wa akhwatuha dan antara khobarnya. Mau dia berbentuk zahir atau zarab atau jar majrur, sama saja ya. Kita katakan boleh. Syahidnya dari Al-Qur'an ada, dari syair juga ada. Lanjut. Wa yajuzu an yataqaddama akhbaruhunna alaihina illa laisa wa dama. Boleh dikedepankan khobar daripada kana wa akhwatuha di atas kana wa akhwatuha dan isimnya. Artinya berada di depan, paling awal. Kecuali pada laisa dan dama. Laisa dama enggak boleh. Laisa dan dama enggak dibolehkan untuk dikedepankan khobarnya di atas mereka berdua. Maksudnya mereka berdua di atas fi'ilnya dan isimnya. Kaqaulika, seperti ucapanmu, aliman kana zaidun. Aliman kana zaidun, maka boleh kedepankan. Walitasarif hadhil af'ali min al-mudhari wal amr wal masdar wasmil fa'il ma lil madhi min amal. Dan untuk tasrifan fi'il-fi'il ini, baik mudhari, amr, masdar atau isim fa'ilnya, ma lil madhi min al-amal. Apa yang untuk madhi dari amalannya? Artinya apa? Malil madhi minal amal di tasarruf hadhil af'al. Ya. Apa yang diamalkan dari fi'il madhi atau untuk fi'il madhi daripada yarfa'ul isma wa yansibul khabar, itu juga berlaku buat tasrifan daripada fi'il madhi itu sendiri. Tasrifannya sebagaimana yang antum telah ketahui pada tasrif istilahi. Naam. Nahu contohnya ya hatta yakunu mu'minin. Kul kunu hijaratan wa tusta'malu hadhil af'alu tammatan ay mustaghniyatan 'anil khabar. Dan fi'il-fi'il ini juga dia bisa digunakan dalam bentuk tamah. Maksudnya apa? Tamah ini dia tidak butuh khabar. Yaktafi bil marfu. Dia hanya membutuhkan kepada isim yang marfu fi tamamil ma'na, untuk menyempurnakan maknanya, tidak butuh mansub karena dia sebagaimana isim lazim, fi'il lazim. Paham ya? Kita kiaskan kana wa akhwatuha, dia sebagaimana fi'il muta'addi yang membutuhkan fa'il dan maf'ul bi. Demikian pula kalau umpamanya kana yang dia tamah, yang dia hanya membutuhkan marfu saja, dia sebagaimana fi'il lazim yang hanya membutuhkan fa'il saja. Paham? Nah, kenapa dikelompokkan di sini kana wa akhwatuha, enggak dikatakan dia seperti fi'il muta'addi yang lainnya? Karena kita katakan apa, barakallahu fikum, dia itu khusus hanya masuk kepada mubtada dan khabar. Adapun fi'il muta'addi yang lainnya, dia bebas aja, enggak masuk kepada mubtada dan khabar, dan bahkan enggak boleh masuk kepada mubtada dan khabar. Nah,
alamat dia adalah awalnya mubtada khabar, ya kita hapus saja kananya. Maknanya masih sah, masih bisa untuk digunakan. Paham ya? Nah, ini harus antum perhatikan. Alhamdulillah azakumullah jami'an. Dan ketika kana bimana tam, kana ya kita bahas kana maknanya tam, dia itu maknanya nanti hasala. Dia maknanya apa? Hasala. Dan ini sebagaimana yang kita bahas setiap hari Sabtu kalau baca kitab. Kana tam ini adalah kana yang isim fa'ilnya dia menjadi takdir apa? Zaraf atau jar majrur yang dia bisa menjadi khobar biasanya gitu ya. Misalkan Zaidun fiddar muta'alliq bi mahdhufin khabar wujuban taqdiruhu kain. Kain di sini tamah, bukan naqisah. Karena kalau kain naqisah maka dia ada mansubnya, sedangkan di situ enggak mansubnya. Paham? Naam. Kana tamah di sini, naam. Dia sebagaimana isim fa'ilnya yang menjadi takdir ketika adanya dzaraf atau jar majrur menjadi khabar atau menjadi yang lainnya. Misal menjadi khabar ya. Contoh menjadi khabar kita katakan Zaidun fiddar. Fiddar jar majrur muta'alliq bi mahdhufin khabar wujuban taqdiruhu kain. Sah wala la? Kain atau mustaqir atau hasil sama saja. Nah, sekarang kain di sini apakah dia tasrifan daripada fi'il naqis yang dia amalannya tarfa'ul isma atau tansibul khabar, atau dia hanya yang membutuhkan fa'il? Hanya yang membutuhkan fa'il yang dia tamah bukan yang naqisah. Karena kalau dia naqisah maka tasrifannya juga bisa mengamalkan sebagaimana madhi. Paham? Dia butuh isimnya, butuh khobarnya. Ya, paham? Ngerti nggak? Nah, gitu. Makanya dalam ayat dikatakan wa in kana dzu usratin, ya kalau umpamanya dzu usratin ay wa in hasala, ketika ada usrah, memilih mendapatkan kesulitan. Dzu usrah ini adalah ketika seorang tersebut mendapatkan kesulitan, fanadhiratun ila maisarah, maka tunggulah sampai ada kemudahan. Ini ayat utang ya. Ayat utang. Ketika udah ada jatuh tempo umpamanya, ya kita mengutangi orang, maka orang-orang yang dia Masya Allah ya, yang imannya kuat dan dia percaya dengan orang yang mengutangi, yang dia utangi, wa in kana dzu usrah, kalau dia punya kesulitan orang yang ngutang sama kita, fanadhiratun ila maisarah, maka tunggulah sampai adanya kemudahan. Paham? Nah. Fa subhanallah hina tumsunu hina tusbihun. Di sini maknanya hina tadkhuluna fi sabah wa hina tadkhuluna fil masa. Tumsun dan tusbihun. Barakallahu fikum. Dan dia tidak ada maf'ul bihnya atau tidak ada khobarnya yang mansub. Ila zala wa fati'a wa laisa fa innaha mulazimatun lin naqsi, kecuali zala, fati'a dan laisa, karena sesungguhnya dia bertiga ini senantiasa naqis, membutuhkan isim dan khobar. Paham? Wa takhtassu kana bi jawazi ziyadatiha. Sekarang kita bahas khosais kana. Dan kana itu memiliki hukum yang khusus. Apa hukum yang khususnya? Yaitu boleh ditambahkan dia. Dia boleh apa? Dijadikan suatu kata tambahan di sebuah kalam. Syaratnya apa? Bisyarti, dengan syarat, makna ziyadah di sini hasyiah nomor 4. Wa makna ziyadatiha al-annaha la amila laha wa innama yuzadu lafduha. Makna ziyadah adalah dia tidak punya amal tapi dia ditambahkan lafadznya di sebuah kalam. Bisyarti an takuna bilafdil madhi, syaratnya harus lafadz madhi. Wa an takuna fi hasyil kalam, ay fi asna'il kalam. Dia harus berada di tengah-tengah kalam. Tidak boleh berada di awal, tidak boleh berada di akhir. Nah, hasyil kalam itu maksudnya mutawasithah baina syai'ain mutalazimain. Dia berada di tengah-tengah antara dua perkara yang saling membutuhkan. Nah, contohnya makana ahsana zaidan. Makana ahsana zaidan. Ini karena di sini tambahan. Kenapa tambahan? Karena ma di sini adalah ma ta'ajjubiyah, ahsan fi'il ta'ajjub. Yang mana ma ta'ajjub dengan fi'il ta'ajjub dia adalah syai'ani mutalazimani, suatu perkara yang saling mengharuskan satu sama lain. Adanya ma ta'ajjub ya harus ada fi'il ta'ajjub. Makanya di sini boleh kita katakan kananya zaidah. Lihat hasyiah nomor 6 di paling bawah, yakni annahu
yaktsuru ziyadatuha bainama wa fi'li ta'ajjub fa aslu makana ahsana zaidan ma ahsana zaidan. Maksudnya apa? Kebanyakan tambahan kana itu biasanya antara ma ta'ajjubiyah dan fi'il ta'ajjub. Karena asal makana ahsana zaidan adalah ma ahsana zaidan. Dan juga boleh dia kalau umpamanya diletakkan antara mubtada dan khabar, antara silah dan mausul. Ya, apa namanya? Isim mausul dan silahnya. Misalkan ja'al ladzi kana qa'imun. Paham? Ja'al ladzi kana qa'imun. Datang orang yang dia berdiri. Kalau kana qa'iman, jelas ya qa'imun berarti dia khabar kana. Kananya berarti dia silah mausul, jumlah, berbentuk jumlah, paham ya? Tapi kalau umpamanya kita katakan qa'imun, maka kana di sini zaidah. Ya, qa'imun dia sebagai khabar dari mubtada yang dihapus wujuban, takdirnya huwa. Ja'alladzi huwa qa'imun. Sebagaimana yang telah kita bahas di Ibnu Aqil bahwasanya ya terkadang huwa ini ketika dia menjadi silah dan aid buat silah mausul, dia itu dihapus. Dia itu dihapus. Paham ya? Nah, syaratnya terpenuhi. Yaitu syaratnya apa? Dia mubtada dan dia dikabarkan. Dan dia berbentuk mufrad. Sebagaimana yang kita jelaskan dalam Ibnu Aqil. Nah, barakallahu fikum. Atau antara mubtada khabar. Ya, Zaidun kana qa'imun. Zaidun kana qa'imun. Paham? Itu kana kita katakan kana zaidah. Dan dia baina syai'ain mutalazimain. Nah. Kita baru 16 menit, ikhwan. La tasta'jil. Santai. Wa taqtasu aidan bi jawazi hadfiha ma asmiha wa ibqa'i khabariha. Dan juga karena memiliki kekhususan bolehnya dihapus dia bersama isimnya. Yang disisakan adalah khabarnya doang. Tiba-tiba mansub. Maka kalau ada kata tiba-tiba masuk kita baca di kalamnya ulama, maka kita curigai dia takutnya adalah khabar kana yang dihapus beserta isimnya. Wadzalika katsirun ba'da law wa in syartiyataini, dan hal tersebut banyaknya kita dapatkan setelah in atau law yang dia adalah syartiyah. Ya, in atau law syartiyah. Kalau law syartiyah ini ya dia adalah syartiyah ghairu jazimah. Kalau in syartiyah jazimah. Seperti qauli Nabi SAW, iltamis walau khataman min hadidin. Carilah walaupun cincin dari besi. Nah, barakallahu fikum. Dan ini barakallahu fikum, di asalnya adalah iltamis walau kana apa? Walau kana alladzi taltamisuhu khataman min hadidin, itu boleh. Walau kana al-multamasu atau multamisu khataman min hadidin, itu juga boleh takdirnya. Intinya ada kana beserta isimnya. Intinya ada kana beserta isimnya. Taib. Wa qaulihim, dan ucapan orang Arab biasanya mengatakan annasu majziyuna bi amalihim. Sebagaimana hal ini ya kita dapatkan dalam akidah wasitiyah. Nanti kita akan masuk akidah wasitiyah, pasti ada ginian. Qaulnya Syekhul Islam. Kita selesaikan dulu lumahnya. Insyaallah cepat aja kita selesaikan. Annasu majziyuna bi amalihim, in khairan fa khairan wa in syarran fa syarrun. Takdirnya bagaimana? Dan di situ di hasyah nomor 4 di tengah-tengah. Wa takdir in kana amaluhum khairan. Ya, fa di sini rabita, fa rabita li jawabi syart. Naam, khairun sebagai mubtada mahdhuf, khabarnya mubtada sebagai khabar mubtada mahdhuf. Takdirnya adalah fa jazaohum khairun. Jadi in khairan fa khairun. Naam, di sini kalau kita i'rab secara rinci ya di sini in setelahnya ada kana, in syartiyah. Karena fi'il syart berarti amaluhum sebagai isim daripada kana, khairu sebagai khabarnya. Fa'rabita li jawabi syart. Khairun adalah mubtada khabar buat mubtada mahdhuf. Takdirnya apa? Fajazauhum khairu. Fajazauhum khairun. Kalau amalannya dia baik, maka balasannya juga adalah kebaikan. Jadi banyak takdir di sini ya. Nah, wa in syarran fasyarrun, wa in kana amaluhum syarran fajazauhum syarrun. Benar lebih kayak gitu. Ini kebanyakannya kayak gini. Insya Allah kalau kita praktek akan ada. Kita bakal menemukan hal-hal yang demikian. Gitu lagi. Wa taqtasu bi jawazi hadfi nuni mudhari'ah al-majzub illam yaliha sakin
wala dhamir nasbin muttasilun biha. Dan juga boleh dihapus nun daripada huruf mudhari'nya yang majzum kalau setelahnya tidak sukun. Dan tidak ada juga dhamir, enggak ada dhamir apa? Nasab yang bersambung dengan kana. Syaratnya di sini sebenarnya ada 5, akhwan fillah. Syaratnya ada. Pertama, ya, nun harus bolehnya dihapus nun pada kana kalau dia lafadznya mudhari'. Itu pertama. Kemudian mudhari'nya yang majzum. Itu kedua. Kemudian yang majzum ini setelahnya tidak ada sukun. Misalkan lam yakun alladzi. Lam yakun alladzi ini ada sukun, makanya tidak boleh dihapus. Lam yakunil ladzina kafaru. Tidak boleh ada sukun setelahnya. Wala dhamir, tidak boleh juga ada dhamir na'am yang bersambung, dhamir nasab yang bersambung dengan kana, dengan nunnya. Lam yakunhu. Kalau ada dhamir maka yakunhu, tidak boleh kita katakan lam yakuh. Nah, itu ada berapa syaratnya berarti? Itu 2, 3, 4 ya. Nah. Barakallahu fikum. Tidak boleh adanya sambungan. Nah, contohnya walam aku baghiya. Ini terpenuhi syaratnya, walam aku baghiya. Wala taku fi dhayqin wa in kanu wa in taku hasanah. Hakadha barakallahu fikum. Ini daripada bolehnya dihapus nun mudhari' yang majzum. Ada pertanyaan? Iya. Ada satu lagi yang lupa. Ntar di kotor nada. Kotor nada belum belajar ya. Lengkap. Nanti insya Allah pas Ramadan apa ya? Atau kita cari yang lain atau bagaimana, nanti lihat aja ya. Ada pertanyaan? Soal apa? Apa? Karena zaidah. Karena tidak beramal kalau zaidah. Itu dia maf'ul bih dari fi'il ta'ajjub. Ahsana. Yang bikin masuk ahsana bukan kana. Kalau zaidah dia tidak beramal. Ayo. Soal? Mafi. Madama aman ya? Anu langsung lagi. Madama madumna misalkan apa? Yata'allamna atau madumna qaimat. Maka kita katakan, kita takdirkan dulu ma di sini sebagai zaraf, muddata. Tamam. Kemudian dumna masdar kita ambil. Dari dumna jadi dawam. Udah ada muddah, setelahnya dawam. Kita lihat bagaimana isimnya dama. Isimnya apa di sini? Oh, ternyata di sini dhamir hun isimnya. Takdirnya dhamir hun. Maka hun ini kita jadikan mudhaf ilaih daripada dawam. Muddata dawamihinna qaimatin. Dia sebagai khabar daripada dawam. Karena dia dawam adalah masdar beramal amalan fi'il. Masdar beramal amalan fi'il karena terpenuhi syaratnya. Wallahu a'lam bishawab. Hah? Yang qaimat. Itu jadi apa? Ayo, khabar. Khabar dawam. Enggak berubah. Dia adalah khabar daripada dawam karena dawam di sini masdar beramal fi'il. Intinya muddata mudhaf karena dia zaraf pasti setelahnya mudhaf ilaih. Hatta kalau fi'il tetap dia dikatakan mudhaf ilaih. Tamam? Karena zaraf kayak gitu. Nah, dia dawam ini berarti mudhaf ilaih kan? Tamam. Muddatanya mudhaf. Dan isimnya kalau kita Anda jadikan mudhaf ilaih buat dawam, i'rabnya apa? Bingung. Maka ketentuannya ini isimnya dama atau dawam, kita harus jadikan mudhaf ilaih juga. Apapun isimnya, mau zahir, mau dhamir,
kita tinggal jadikan mudhof ilaih, kesambungan kepada dawam. Yang mana dawam ini adalah mudhof ilaih. Berarti dia mudhof ilaih dan mudhof. Paham? Mafhum? Muddata dawami Zaidin. Misalkan. Madama hayyan. Dama hayyan dia jumlah fi'liyah. Jumlatun fi'liyatun fi mahalli jarrin mudhofun ilaih. Di zoraf. Kalau kita katakan, umpamanya zoraf, misalkan idza jaa Zaidun. Ya, dia dikatakan para ulama zarfun lima yastaqbalu min zaman idza jaa nasrul wafat. Jaa nasrul wafat, na'am barakallahu fikum, dia jumlah fi'liyah fi mahalli jarin mudhaf ilaih wal mudhaf idza. Paham? Hakadha. Di mana dapatnya, Ustaz? Di kitab Al-I'rab an Qawaid Al-I'rab. Kitab matan Qawaid Al-I'rab juga ada, syarahnya juga boleh antum buka. Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin.